orang yang berduka gitu. Kemudian ketika baru sampai pintu rumahnya Anda sudah nangis duluan. Itu sudah. Ini malah menambah kesedihan. Maka harapannya orang yang melakukan takziah itu orang yang akan menghibur orang yang keseripahan tadi, yang akan meringankan bebannya, yang akan menjadikan dukanya itu sedikit berkurang. Nah, itulah kenapa kemudian kalau di tempat kita ini kan bawa beras, ada yang bawa macam-macam lah ya, sembako, ada yang, walaupun itu kalau Anda cari dalilnya kemanapun ya tidak akan ketemu. Kalau ngomong dalil ya. Tapi kalau ngomong ilmu fikih ya bisa ketemu. Apa fikihnya? Ketika Ja'far meninggal dunia, dalam hadis dalam kitab Bulughul Maram dikatakan Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk apa? Isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa inna qad atahum ma yashghaluhum. Bikinkan makanan untuk keluarganya Ja'far karena hari ini mereka mendapatkan sesuatu yang bikin mereka itu sibuk luar biasa. Sibuknya karena apa? Ya menyelenggarakan jenazah, ya sibuk karena mungkin terima orang yang takziah, ya mungkin sibuk juga karena kesedihan yang luar biasa. Nah, maka perintahnya Rasulullah bikinkan makanan. Nah, kalau secara fikih, Bu, bisa diatur. Contoh, bedanya orang bicara hadis sama bicara fikih. Jangan salah paham loh ya. Bukan berarti kemudian fikih tidak boleh digabungkan dengan hadis. Tidak bisa, karena fikih itu keluar salah satu sumber hukumnya juga apa? Hadis. Ada hadis yang menjelaskan mengenai puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Hadisnya palsu. Sebagian ulama bilang dhaif. Itu kalau ngomong hadis. Tapi sekarang saya mau tanya, hukum tanggal 1 sampai tanggal 9 Anda puasa di bulan Dzulhijjah, boleh apa enggak? Boleh. Loh ya apa? Kok hadisnya dibilang dhaif, tapi puasanya boleh? Nah, itu loh, Bu. Faham ya sampai sini ya? Minimalkan iso nyerap dikit ya. Jadi artinya itu tidak semua hadis yang dhaif menjadikan hukumnya itu tidak boleh dipakai. Karena apa? Banyak penguat-penguat yang lain. Contoh, minum disebul. Boleh apa enggak? Hukumnya apa? Makruh. Hukumnya apa? Makruh. Tidak disenangi. Berbahaya juga karena macam-macam lah alasannya ya. Kalau orang Islam cukup dikatakan kenapa tidak boleh ditiup? Karena Rasulullah yang melarang. Janganlah salah seorang di antara kalian meniup apa? Minuman atau bernafas di gelas ketika dia minum. Karena zaman itu tempat minumnya satu dan itu diputar beberapa orang. Alasan yang lain, mungkin kalau sekarang ketahuan ada zat dari karbon dioksida yang mengandung racun. Nah, tapi sekarang saya mau tanya, itu niup air yang terletak di dalam gelas hukumnya makruh. Tapi kalau air yang kalau udara yang ditiupkan itu udara yang sebelumnya dibacakan doa. Loh, kok berubah? Kok berubah? Nah, itu beberapa contoh bahwa memang ndak iso makso kudu saklek begitu sesuai. Bagus. Cuma kemudian ada perkara-perkara yang kita perlu sedikit luas. Paham sampai sini? Iya, sudah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sudah paham ya? Jadi takziah artinya apa, Bu? Menguatkan. Takziah artinya adalah menguatkan. Kemudian disebutkan lagi di bawahnya, Anda lihat itu lanjutannya, yaitu menguatkan orang yang ditimpa musibah. Dalam artian kalau bab ini berarti musibahnya apa? Kematian. Agar kuat dan tabah dalam menjalani. Nah, itu tadi makanya kalau memang Anda takziah, jangan menambah kesedihan. Apa nambah kesedihan itu? Ada kemudian datang ke tempatnya dia, kemudian misalkan yang meninggal suaminya disebut-sebut, oh Masya Allah Mbak, aku gak tahu petuk wong lanang kayak bojomu Mbak, Masya Allah top, sabar, ben sampean ngaji ku Mbak, Masya Allah, ngenteni dek jopo lungguh, mbek ngomong anake Mbak, mbek dulang barang. Sopo itu ndak, contoh saja, jangan, waduh, saya di jopo langsung kabur ini. Saya didoain mati sama Ustaz Rifki, ndak, jangan salah paham ya.
Nah, sudah, maka jangan disebut-sebut kebaikan orang yang meninggal itu ketika Anda menyebutnya itu menjadikan orang yang ditinggal mati semakin sedih. Boleh disebut kalau itu justru menguatkan dia. Karena tidak apa Mbak, tidak usah khawatir. Ini orang tua Anda yang meninggal ini ahli masjid. Insya Allah dia di alam kuburnya tenang, dapat nikmat kubur, insya Allah dia dijauhkan dari azab kubur. Nah, kalau yang seperti itu boleh, tapi menyebut kebaikannya yang menjadikan seorang istri atau menjadikan seorang anak atau menjadikan seorang kerabat yang ditinggal mati itu semakin bersedih, maka itu dilarang. Sama, Anda perlu tahu juga Bu ya, kalau mengunjungi orang sakit, besuk orang sakit, maka hati-hati. Ada orang itu kan macam-macam, tidak sama Bu. Ada orang itu yang kalau ditanya penyakitnya malu. Dan ada juga orang itu yang ditanya penyakitnya itu dianggap aib. Dan ada orang tanpa ditanya pun diceritakan, iki wingi Mbak, Masya Allah, getih telung botol iku mlebu Mbak, gak lewat infus Mbak, tak ombe. Ada juga yang seperti itu mungkin orang kan. Nah, karena menghindari ketika Anda datang itu Anda tidak tahu ini orang tipe yang mana. Tipe yang sedang ditanya penyakitnya, tipe yang tidak mau menceritakan penyakitnya, atau tipe yang menganggap penyakit itu aib. Maka lebih aman Anda masuk tanya yang umum-umum saja. Ya, apa keadaannya sekarang? Masya Allah, mulai seger ya, kelihatan mulai cerah. Oh, ini infusnya sudah mau habis, insya Allah sebentar lagi pulang. Nah, yang menyenangkan. Jangan diceritani lagi, waduh Mbak, pasarmu wingi sawepi Mbak, tokomu iku Mbak, kan orang belas. Itu sekarang masuk rumah sakit, nanti sore ganti mobil jenazah itu. Maka ucapkan yang menyenangkan, sama seperti ketika Anda melakukan apa? Ta'ziyah. Disyariatkan, itu kasih garis bawah yang atas tadi ya, adalah usaha untuk menguatkan. Itu kasih garis bawah, plus agar kuat dan tabah. Disyariatkan untuk memberikan ta'ziyah kepada keluarga yang ditinggal mati dengan sesuatu yang menghibur mereka, menghentikan kesedihannya, dan membuat mereka ridho dan sabar dalam menghadapi musibah itu. Jadi ceramah perlu, tapi ceramahnya sudah sesuaikan dengan keadaan ya. Anda ceritain mungkin tentang makna kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin Anda ceritakan bahwa dunia itu fana. Mungkin Anda ceritakan kepada dia bahwa kalau Anda jadi orang baik dan yang meninggal orang baik, nanti tetap insya Allah akan ketemu lagi di surga. Nah, Anda kasih sesuatu yang menjadikan dia itu bisa ridho dengan musibah ini. Anda ceritain juga manusia itu tidak akan lepas dari ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kemarin lihat videonya Ustaz Umar Mita sama istrinya, lihat, gak ngikutin, rugi Anda. Judulnya itu poligami dan suara hati istri. Antara poligami dan suara hati kelewatan sudah, itu tidak direkam sama beliau, live zoom. Istri saya dengerin, saya suruh memang. Itu disebutkan salah satu di antara ceramahnya itu, kalaupun ternyata memang keadaan suamimu sudah wis kadung, maka apa yang kamu lakukan? Yang paling utama, yakin bahwa setiap orang tidak akan pernah lepas dari ketetapan takdir siapa? Allah. Artinya wis mau apa? Apa? Ngamuk? Mulai? Ya malah tidak benar kan? Nah, maka ya sudah, Anda ketika terjadi musibah dan misalkan itu Anda anggap musibah, jangan menjadikan itu musibah berlipat dua. Maka manfaatkan musibah itu menjadi kesempatan Anda untuk meraih surga. Nah, kalau memang Anda anggap itu berat, ya wis, Anda bilang mudah-mudahan beratnya ini menjadikan aku pantas masuk surga. Karena kalau tidak diuji dengan ujian berat, masuk surga kan kelihatannya, loh, kok ringan banget surga itu, padahal dikatakan dalam Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul saja ngomong ketika dapat ujian dari Allah, saking beratnya ujian ini, sampai Rasulullah bilangnya apa? Ini kapan sih pertolongan Allah datang ini? Nah, kenapa kok dikasih ujian seberat itu? Karena memang Allah ingin menjadikan Rasulullah pantas masuk mana? Surga. Anda pun begitu, maka dorong suaminya, Bu, biar insya Allah Anda pantas masuk surga. Istri saya belum lihat, tidak apa-apa. Tidak, belum lihat. Sudah, maka usaha untuk apa? Menguatkan dia.
Kasih beberapa tausiah ringan, beberapa nasihat ringan, supaya orang yang sedang tertimpa musibah kematian ini, yang ditinggal mati itu tidak merasa bersedih yang terlalu. Kemudian, sebagaimana yang dilakukan oleh An-Nabi SAW, yaitu dengan mendatanginya. Jadi takziah itu hukum awalnya apa? Bukan lewat telepon, bukan kemudian di grup WA kopas tulisan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa simut khalahu waghsilhu. Kalau sudah satu ngirim, ini sore podo kabeh. Apalagi model stiker ini. Saya tahu modelnya ibu-ibu ini. Lek ono kalimat yang rada apik titik ono ganti. Bukan stikernya yang di forward kirim ulang, tapi ganti kalimatnya tadi yang dikirim ulang. Masya Allah. Yo cerdas, cuma bukan pada tempatnya. Jadi sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, hukum awal takziah itu apa? Datang. Dan ingat Bu, orang takziah itu keutamaannya besar betul. Apalagi yang meninggal itu kerabat. Masih tak Anda tidak bisa datang pada hari yang pertamanya. Atau mungkin Anda tidak bisa datang sebelum jenazah itu dimakamkan. Tapi ketika Anda sampai ke tempatnya, dia mau hari yang kedua, mau hari yang ketiga, bahkan pun mungkin setelah 1 pekan, setelah 2 pekan, itu setiap langkah Anda itu ada nilai silaturahimnya. Ada kemudian cinta dari Allah di sana karena Anda datang bukan karena apa-apa, tapi karena tujuan ibadah. Dan yang ketiga, dapat keutamaan takziah, menguatkan sesama Muslim. Jadi luar eman takziah. Saya punya kenalan di Kota Batu, bukan kenalan ya, keluarga dari umi saya. Meninggalnya husnul khotimah, keutamaannya dua, yang paling kelihatan dua, yang paling nampak dua. Apa itu? Setiap ada orang meninggal dimanapun yang dia kenal, mesti datang. Pasti datang, tidak jauh, tidak dekat. Yang kedua, kalau ada undangan akad nikah, mesti didatengin sama dia. Dan di situ kan ketemu banyak orang. Kumpul-kumpul, ya diniati silaturahim segala macam ya. Nah sudah, maka meninggalnya sama Allah mungkin salah satu sebabnya itu. Dia sama Allah dikasih meninggal husnul khatimah, masya Allah. Jadi datang. Tapi kalau tidak bisa datang, ya namanya tidak bisa ya. Maka kan ada keadaan yang lain. Bagaimana caranya? Ya mungkin bisa lewat telepon, atau mungkin video call, atau mungkin secara tertulis. Semoga sama Allah diberi kesabaran, dikasih ganti yang insya Allah lebih baik, dipertemukan lagi kelak di surga Allah, kalimat-kalimat yang semacam itu. Atau jika tidak, artinya jika tidak datang, maka boleh dengan perkataan yang baik yang dapat mencapai tujuan takziah. Takziah tadi apa? Menguatkan. Berarti kalimat-kalimat yang Anda kirim ketika Anda telepon itu, maka sampaikan dengan kalimat-kalimat yang mewakili makna takziah tadi, menguatkan. Jadi kalau ada orang yang kemudian meninggal oleh anaknya, dan meninggalnya itu mungkin kecelakaan atau yang lain, dalam keadaan ibunya ini begitu shock betul, jangan ditanya bagaimana kronologis kejadiannya. Ketika dia cerita itu, bukan cuma nangis, iso-iso. Itu menjadikan dia kembali mengulang kesedihannya, dan itu bukan makna kalimat takziah. Tapi tad'if. Apa tad'if itu? Dhaif apa? Lemah. Kalau tad'if, melemahkan dia, semakin aduh kok ngene senapsipku gitu. Dan ingat, yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau orang-orang Arab jahiliyah dulu, kalau di tempat kita tidak ada ya, tapi kalau orang Arab sampai sekarang masih ada. Di sebagian tempat itu yang sampai ketika suaminya meninggal tuh kantongnya dirobek, rambutnya dipotong. Kenapa kantong dirobek itu? Ada filosofinya, mereka seakan-akan itu mengatakan, wes tidak ada lagi yang mau ngisi kantong ini. Kemudian rambutnya dipotong. Apa filosofisnya mereka melakukan itu? Karena mereka menganggap sudah tidak penting lagi cantiknya saya ini. Bahkan nampar-nampar pipi. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa mereka begitu bersedih atas kematian siapa? Suami. Jadi seperti itu yang mereka lakukan. Dan itu oleh Rasulullah dikatakan perkara apa? Jahiliyah yang tidak boleh ditiru. Dan sebaik-baik perkataan yang diucapkan di dalam takziah adalah apa yang dipilih oleh An-Nabi SAW ketika datang kepadanya seorang utusan dari salah satu putrinya, bahwa ada seorang anak dari putri beliau yang sedang sekarat, sedang sakaratul
maut. Maka utusan tersebut datang kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, jadi yang meninggal siapa di sini? Cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Anda bayangin, Bu, ya apa beratnya hidupnya Rasulullah. Ini cucunya meninggal, Rasulullah tidak bisa datang. Ini Rasulullah malah, Bang, ketika utusan dari putrinya itu datang, sama Rasul disuruh balik menyampaikan pesan dari Rasulullah. Masya Allah, lihat. Ini cucu. Dan bahkan kadang-kadang musibah yang menimpa cucu itu jauh lebih berat dibanding musibah yang menimpa anak. Betul tidak? Putu ini kan betul-betul luar biasa. Maka saya kalau pulang ke rumah Batu, sama Abi saya ditelepon, "Ki, kon di Batu gak apa-apa, anak mulai no." Dia tidak butuh sama saya, dia butuh sama anak saya. Kan di Batu gak apa-apa jadi. Nah, itu cucu lah. Maka sebaik-baiknya perkataan yang diucapkan ketika Anda melakukan ta'ziyah adalah apa yang diucapkan oleh Rasulullah untuk putrinya ketika anak dari putrinya tersebut meninggal dunia. Lihat itu. Kalimatnya Anda kasih tanda kurung, Bu. Mulai kalimat anna. Jadi irji' ilaiha fa akhbirha itu tidak masuk. Anda kasih tanda kurung buka, anna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Tutup kurung. Jadi jangan dibaca semua, nanti Anda datang irji' ilaiha fa akhbirha. Anna lillahi iki ngarepmu wisan wonge. Tidak usah pakai irji' ilaiha. Irji' ilaiha itu apa? Kembalilah kamu kepada putriku, ngomong kepadanya. Dan itu tidak perlu Anda sampaikan, karena Anda yang langsung mengucapkan ucapan takziah ini, betul tidak? Faham sampai sini? Nah, maka Anda ucapkan apa kalau Anda takziah? Anna lillahi ma akhad. Sesungguhnya sekarang ini yang diambil sama Allah itu ya punya Allah gitu loh. Jadi kamu tidak usah sok memiliki. Tapi jangan ngomong gitu Anda. Ini tidak usah sok memiliki lah. Ini punya Allah. Tidak. Tapi maknanya kira-kira seperti itu. Anna lillahi ma akhad. Yang sekarang sama Allah diambil ini juga milik siapa? Allah. Walahu ma a'ta. Dan yang masih diberikan untukmu sekarang dan yang masih ada di sisimu sekarang itu juga pemberian dari siapa? Allah. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu yang ada di sisi Allah itu ada ajalnya masing-masing. Jadi semuanya. Kalau sekarang mungkin kamu ditinggal, di waktu yang lain mungkin kamu yang akan meninggalkan. Nah, termasuk ajal ini, Bu, bukan cuma manusia. Gelas di rumah Anda, kaca jendela Anda, cincin yang di tangan Anda, boleh jadi jatuh, hilang, gak ketemu. Ya sudah, tidak usah ruwet. Ajalnya sudah selesai. Dan tidak usah sih mikir keterlaluan. Kok iso hilang yo? Aku mang lungguh pinggir sopo. Aku merasa pas salaman mang jadi kok narik deh. Apa iyo? Tapi mosok ngaji yo narik cincin. Tapi ya mungkin lho yo mbok jenenge ngaji kan gak mesti. Apa tak parani yo? Tapi kok lek takon langsung wong tersinggung. Tapi lek gak takon, iki cincin lho iki sak gram ya. Akhirnya pusing dia akhirnya. Seperti itu. Maka ajal itu bukan hanya pada benda yang bernyawa, termasuk benda mati itu juga ada apa? Ajalnya. Maka kalau anak saya di rumah mecahin gelas kesayangan umi saya tenang. Tadi saya bilang, "Ustaz lama tenang ae, iki ono ajal wis entek." Umi saya langsung teriak gitu. Jadi ucapkan ini, Bu. Jadi yang sudah dikasih kurung buka kurung tutup ya. Apa ucapan? Anna lillahi ma akhadh walahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Tapi Bu, kalimat ini para ulama mengatakan kalau orang yang Anda takziah tidak ngerti bahasa Arab, maka makna takziahnya ya tidak tersampaikan kalau Anda ngomong bahasa Arab ini. Misalkan dia tidak pernah ngerti bahasa Arab, tidak ikut pelajaran bahasa Arab. Hari apa di sini bahasa Arab? Sabtu, Rabu, hari Rabu. Yang datang sebanyak ini juga ya. Alhamdulillah. Berapa orang yang datang? Berapa butir? Oh ya banyak, 40-an banyak. Bahasa Arab itu kuncinya cuma satu, Bu. Mek siji tok. Telaten. Sudah tidak ada lain. Telaten, iso gak iso lungguh, telaten. Loh ya serius loh. Serius ini bukan bercanda ini. Duduk terus karena apa? Bahasa itu cuma pembiasaan saja.
Semakin sering Anda mendengarkan, semakin sering Anda membaca, semakin sering Anda melihat tulisannya, semakin sering Anda telinga ini terbiasa, iso suwe-suwe kenapa gatel ya? Garukin. Sudah, apalagi tadi? Nah, maka bahasa Arab itu kuncinya cuma satu, telaten. Wis, lungguh, duduk, dengerin. Karena bahasa Arab ini kendalanya dua, kuat-kuatan antara ustadznya dan muridnya. Lek ustadz kalah ya ustadz sing mundur. Maaf ya, sepertinya ini kok Al-Firdaus ini tidak cocok diajarin bahasa Arab. Jadi tolong Umur Rafi cari ustadz yang lain ya, saya sudah tidak kuat. Nah, itu ustadznya yang kalah. Kalau ndak ustadznya kuat, jamaah yang meretel siji-siji. Mbak, ayo ngaji bahasa Arab. Anu ukti ini lagi iki pokok kepala rada pusing gitu. Nanti lagi lain waktu lagi, ini pas dijak dijak ngelawat. Nanti lain hari lagi, ini pas ada temen sakit masuk lafalet, ini kok perlu nyambangi. Nanti lain waktu lagi, aduh mbak, pas ini berapa hari ini ya Allah ndak sempat nyuci, ini pas hari ini kok mau nyuci. Aslinya ya podo, aslinya sekali gak ngaji gitu loh. Ini penyakitnya kalau belajar bahasa Arab. Yang penting telaten. Nah, maka kalau teman-teman yang akan Anda bertakziah kepadanya itu ndak ngerti bahasa Arab, maka untuk sampainya makna ini, maka ucapkan dengan apa? Dengan kalimat yang insya Allah kalimat itu dia mengerti. Walaupun secara tekstual tidak harus persis sama dengan ini. Karena tujuannya bukan menyampaikan kalimatnya. Tapi tujuannya apa? Menguatkan dia supaya musibah ini dia tidak semakin sedih berlarut. Paham sampai sini? Nah, maka tidak harus juga datang gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak rungokno yo, anna lillahi ma akhadh walahu ma a'tah wa kulla syai'in indahu bi ajalin musamma. Wes mbak ya, assalamualaikum pulang. Ndak benar juga. Apa itu mbak? Ya gitu. Maka ucapkan aja, yang sabar mbak ya, semua yang diambil itu semuanya milik Allah. Dan yang sekarang masih ada pun ini juga milik Allah. Dan semuanya yang kita punya ini ada ajalnya masing. Nah itu lebih mengena untuk dia, betul ndak? Lebih mengena. Kemudian setelah Anda mengucapkan ini, perintahkan, cuma bahasa perintah ini kan ya enggak tepat kalau Anda takziah. Tapi apa? Dorong dia, nasihati dia untuk sabar dan mengambil pahala. Maksudnya apa? Wes, musibah ini salah satu kunci menyelesaikannya apa? Sabar. Yang sabar, Mbak. Karena orang yang sabar ketika kena musibah, itu Allah ridho sama dia. Yang kedua, ngambil pahala. Seperti seorang perempuan ketika anaknya meninggal, perempuan itu nangis di atas kuburan anaknya. Kemudian Rasulullah bilang sama perempuan itu, isbiri wahtasibi, bu, yang sabar, minta pahala dari musibah ini. Perempuan itu tidak ngelihat kalau yang ngomong siapa? Rasulullah. Akhirnya perempuan itu bilang, engkau tidak tertimpa musibah seperti musibah yang menimpaku. Nah, artinya dari hadis ini, orang yang kena musibah itu ladang apa? Ladang pahala. Nah, maka suruh orang yang sedang terkena musibah ditinggal meninggal oleh kerabatnya itu supaya dia sabar dan supaya dia mengambil pahala dari musibah ini. Maka disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta, dalam keadaan orang-orang yang mati, peringatan keadaan orang mati. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan satu hadis bahwa apa, nanti di hari kiamat itu ada derajat yang tidak bisa diraih dengan sholat, dengan puasa, dengan ngaji, dengan semuanya tidak bisa, kecuali diraihnya dengan apa? Musibah. Sabar ketika tertimpa musibah. Itu besar sekali. Bahkan ahlul afiyah itu apa? Orang-orang yang di dunia ini uripe enak terus. Uripe itu enak terus. Rumah alhamdulillah ada, pekerjaan yo nyaman, keuangan tidak pernah kekurangan, anak, istri, suami, semuanya enak. Yo ada masalah-masalah sedikit-sedikit biasa. Uripe enak terus, gak tahu kena musibah. Itu nanti di hari kiamat kalau dia ketemu sama orang-orang yang waktu di dunia musibah gak tahu mandek. Itu orang ahlul afiyah ini akan iri kepada ahlul bala. Sampai mereka bilang apa? Sampai mereka rela antuk ridho bil maqarid. Sampai mereka itu rela untuk meraih seperti yang didapatkan oleh ahlul bala itu. Mereka rela kalau kulitnya itu disisir pakai sisir besi sampai terpisah antara daging dan tulang. Jadi aku loro, dagingku mengelupas dari tulangku itu lebih bagus, tapi aku dapat pahala seperti ahlul
bala. Artinya apa, Bu? Musibah itu mendatangkan ladang apa? Pahala. Maka beruntung. Tapi ingat, jaluk musibah juga tidak boleh. Ya Allah, aku kepingin pahala besar. Kasih musibah ya Allah. Jadikan suamiku tidak pulang 5 bulan ya Allah tanpa berita. Nanti aku mau sabar ya Allah. Nah, boleh apa tidak begitu? Tidak boleh. Maka ketika ada seorang laki-laki mau meninggal dunia, lalu ketika Rasulullah mengunjungi dia, pas laki-laki itu berdoa apa? Doanya begini, ya Allah, kalau aku punya dosa, aku punya khilaf, aku punya salah, ya Allah, timpakan semuanya sekarang ya Allah. Supaya apa? Supaya nanti setelah aku mati, semua urusannya beres, kari pahala tok. Apa Rasul bilang? Wallahi la tutiquh. Demi Allah kamu tidak akan kuat. Maka Rasul ingatkan, kalau kamu minta sama Allah, fas'alullaha al-afiyah. Maka mintalah kepada Allah apa? Keselamatan, afiyah. Afiyah itu selamat badan, selamat pikiran, selamat hati. Semuanya enak. Itu afiyah namanya. Maka kita ini kalau ditanya bagaimana kabarnya? Sehat wal afiyah. Kemudian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya hanya milik Allah apa yang ia ambil dan yang ia berikan. Ini Anda amalkan loh, Bu, kalau nanti ada takziah yang semacam ini dilakukan. Jadi apa artinya? Yaitu anakmu tersebut bukanlah milikmu, melainkan milik siapa? Allah. Dan ini Anda tahu juga kan dari istrinya Abu Talha yang bernama Ummu Sulaim bintu Milhan al-Ansariyah. Ketika putra hasil pernikahannya dengan Abu Talha meninggal dunia, waktu Abu Talha tidak ada di rumah, ketika Ummu Sulaim akan menyampaikan, dipilih kalimat yang terbaik supaya pukulan itu tidak terlalu menyakitkan Abu Talha. Maka bahasanya bagaimana? Bagaimana kalau ada orang dipinjemin barang sama tetangganya, kemudian barangnya diambil, apa kata Abu Talha? Ya harus dikembalikan. Terus dia tanya, anak kita titipan bukan dari Allah? Iya, titipan dari Allah. Nah sekarang titipan itu sama Allah diambil. Nah, walaupun tetap berat, tapi milih kata itu kan penting. Penting enggak? Nah maka itulah, Bu, Anda ketika menjawab pertanyaan teman, seorang ustadz ketika memberikan jawaban atas pertanyaan jamaah, itu yang diharapkan apa? Bisa milih kalimat-kalimat yang misalkan pun jawabannya berat, tapi kalimat yang dipilih itu sedikit meringankan jawaban yang berat tadi. Jadi tidak iso sakar PDW. Bagaimana Ustaz? Haram. Bagaimana Ustaz? Bid'ah. Bagaimana Ustaz? Munkar. Itu secara jawaban, tapi secara cara salah. Maka Anda tahu semua, Rasulullah ketika ditanya seorang laki-laki, adzin li bizina, izinkan aku berbuat zina. Apa Rasul bilang? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Tidak ada Rasul pakai ayat itu. Tidak ada juga Rasul mengatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki, pezina perempuan, pezina laki-laki, hukumlah dia dengan pukul. Atau kalau sudah menikah, muhsan dalam hadis dirajam sampai mati. Dan Rasulullah tidak menyebutkan itu. Karena apa? Ini pertanyaan, jawabannya pasti berat untuk penanya. Dan Rasul tahu dia datang memang kepingin zina. Lah dilangsungi zina haram mas, zina menebun rokok mas, tidak mengena. Maka Rasul cari pendekatan. Bagaimana kalau yang dizinai ibumu? Bagaimana kalau kakak perempuanmu? Bagaimana kalau anak perempuanmu? Terus begitu sampai dia bilang, saya tidak ridho ya Rasul. Ya begitu pula orang yang kamu zinai perempuannya, boleh jadi ibunya orang lain, boleh jadi anak perempuannya orang lain, boleh jadi kakak atau adik perempuannya orang lain, yang mereka juga tidak. Nah ini loh, Bu, dakwah itu begini. Nah, maka ketika kita itu berdakwah, tentu satu tempat dengan tempat yang lain, treatment dan caranya belum tentu sama. Nah, maka sabda Rasulullah yang mengatakan sesungguhnya milik Allah apa yang ia ambil dan apa yang ia berikan. Artinya apa? Apa yang sekarang ini meninggal dunia, anakmu itu bukan milikmu, itu milik siapa? Allah. Dan Rasulullah bersabda, dan segala sesuatu baginya sudah ditetapkan ajalnya. Itu apa? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila telah datang waktunya, ajalnya, maka tidak dapat diundurkan barang sedikit dan tidak pula dimajukan. Surat Al-A'raf ayat yang ke-34. Segala sesuatu yang telah ditetapkan pasti terjadi dan tidak mungkin berubah dari ketetapannya. Ini takdir tadi ya.
Jadi ajak dia untuk apa? Ridho atas ketetapan takdir siapa? Allah. Janganlah engkau menyesali sampai engkau mengatakan lau fa'altu kadza lakana kadza. Seandainya aku melakukan ini dan itu maka akan terjadi ini dan itu. Tidak boleh, karena kalimat lau ini membuka pintunya siapa? Setan. Maka tidak boleh. Kecuali hanya untuk sekedar kalimat-kalimat ringan. Tapi kalau lau yang kemudian nyeselnya itu coba omong ini. Nah, tapi kalau sekedar coba ya kita tadi tidak ngebut, insya Allah aman. Itu kalau yang sekedar seperti itu boleh, seperti dikatakan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid. Syekh Utsaimin mengatakan kalau sekedar untuk ibroh, sekedar untuk pelajaran, seandainya ya saya tidak ngomong begitu, maka tidak akan jadi masalah. Itu boleh untuk apa? Ibroh. Atau ketika ngajarin ke orang lain, dulu saya pernah begini, seandainya saya tidak begitu, sekarang saya tidak akan seperti ini. Boleh enggak? Boleh. Tapi ketika kalimat lau seandainya ini untuk menyesali takdir, untuk munculnya kalimat itu karena dia tidak ridho dengan takdir, hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram, tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man lam yardha 'ala qada'i wa lam yasbir 'ala bala'i falyatlub ilahan siwai." Orang yang tidak ridho atas takdirku, orang yang tidak sabar atas ujianku, apa Allah bilang? Cari Tuhan selain Allah. Allah tidak ridho. Dan ini bukan sesuatu yang ringan dia, sesuatu yang berat. Faham, Bu? Faham. Bagaimana, Bu? Pengajian libur 4 bulan. Enak ya? Fresh. Bersih pikiran. Jadi tidak kebanyakan dalil-dalil yang masuk ya. Enak ya? Tenang. Hati semakin lega. Semakin apa? Pusing. Anda temenan. Betul, Masya Allah. Lalu baca. Angel lagi. Laluilah itu. Ya, laluilah itu. Jalani itu. Bersabarlah. Yaitu dalam menghadapi dan menjalani musibah tersebut. Kesabaran itu seperti namanya. Pahit rasanya. Maka orang Arab itu mengatakan apa? Usbur sa'ah fa inna ba'da subur ladzah. Sabarlah kamu sesaat, karena pasti yang datang setelah kesabaran itu ladzah, kelezatan, sesuatu yang lezat luar biasa. Maka sabarnya sebentar, lezatnya pasti datang. Kenapa begitu? Fa inna ma'al usri yusra. Kenapa begitu? Fa inna nasr ma'as sabr. Dalam hadis, paham ya? Arba'in Nawawi, apal? Fa inna nasra ma'as sabr. Karena kemenangan itu datangnya membersamai kesabaran. Jadi tidak ada ceritanya orang menang setelah sebelumnya dia tidak mau sabar. Orang pinter sabar belajar. Orang kaya mungkin sebelumnya sabar capek bekerja. Orang apa lagi? Orang masuk surga, sambutan malaikatnya apa? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan untuk kalian setelah sebelumnya kalian bisa bersabar. Di mana sabarnya? Di dunia. Dunia sebentar atau lama? Sebentar. Cuma memang kebiasaan orang itu ketika diuji, itu seakan-akan jam ini baterainya habis. Jadi detikan itu goyangnya itu kayak sekali gini, mendali telu ter. Jadi bukan maju malah mundur, penyakit ini. Maka ada orang mengatakan jangan khawatir, roda itu berputar, tapi sayangnya pas kita di bawah banyak kempes, Kak, muter-muter mendukur suwe, pakai dongkrak dulu ngelepasin Donda itu untuk orang yang pas kena musibah. Kayak kan rasanya kayak, nah itulah kenapa kalau ada orang kena musibah, jangan sok berusaha di depannya. Gak apa-apa mbak, mek sak mini. Aku luwih nemen kok sampai. Jangan, karena apa? Setiap musibah itu berat untuk orang yang mengalami, karena namanya apa? Musibah. Nah maka jangan sampai Anda yang sudah SMA meremehkan ujiannya anak SD. Alah, mek ping-pingan gak turu sewengi belajar. Nah, kenapa begitu? Karena Anda sudah SMA. Sementara untuk anak SD itu masih ping-pingan, sesuatu yang Anda lihat ringan untuk dia bagaimana? Nah itulah musibah, Bu. Kita ini kadang-kadang kalau ngelihat orang kecelakaan, kakinya patah satu, dan bukan cuma patah, ucul mencelat tulung 30 meter. Kita bilang, wes gak nangis, si ono situ. Tapi kalau kita yang kena ngiris berambang, kena dikit sih, itu darahnya keluar dikit, tapi dia tidak terima, mulai dipenek-penek. Setelah mulai keluar gitu, kelihatan cepet-cepet dia, tidak boleh netes, di mirip-mirip ini.
ambil 360. Tahu 360 ya? Foto, dikasih kesan yang hiperbola gitu, dramatis banget, merahnya dibetulin. Hampir saja nyawa melayang. Apa sih melayang? Nah, ini kalau musibah kena buat siapa? Diri sendiri. Kita menganggapnya besar betul, tapi kalau kena orang lain, alah mek ngono tok ae nulis status. Nek ngono tok ae gak ngaji. Nah, jangan begitu. Dan harapkanlah pahalanya, yaitu apa? Harapkanlah pahalanya di sisi Allah. Apa Allah katakan? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya apa? Sesungguhnya innama di sini kalau Anda belajar bahasa Arab ya, hari Rebu itu ya, datang. Kalau Anda belajar bahasa Arab, innama itu namanya adatu hasrin, kalimat yang menunjukkan makna tok. Apa tok itu? Hanya. Artinya yang lain tidak dapat. Artinya begini, hanya kepada orang yang sabar Allah beri pahala yang tidak terbatas. Al-Imam Al-Auza'i mengatakan, apa arti pahala tidak terbatas? Apa artinya? La yuzan, sama Allah tidak ditimbang pahala ini, saking gede nih. Al-Imam As-Sudi mengatakan, apa artinya tidak terbatas ini? Li'anna jaza'us sabri al-jannah, karena pahalanya sabar itu surga, dan tidak mungkin surga ditimbang kan? Nah, maka kalau pas kena musibah, jangan sia-siakan waktu itu untuk meraih pahala. Eman, karena musibah kan tidak panjang, musibah kan tidak lama, musibah kan kadang-kadang juga sesuatu yang datangnya itu tiba-tiba. Maka ketika terjadi itu, langsung manfaatkan. Ini ladang besar, ini tambang emas. Tambang apa? Mas Rifki. Dan harapkanlah pahalanya, yaitu harapkanlah pahalanya dari sisi siapa? Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam surah Az-Zumar ayat 10. Nah, itulah kenapa sabar itu berat, karena pahalanya juga besar. Qaidahnya apa? Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Nah, maka zaman dulu yang wisuda itu cuma mahasiswa kan? Kenapa? Karena berat, pakai skripsi dulu. Nah, skripsi ini ngajukan judulnya kadang-kadang ditolak-tolak terus. Belum lagi nanti ada salah ketik zaman dulu. Jangan dibayangkan seperti Anda kuliah. Zaman saya kuliah, Bu, tahun 70-an. Itu ngetiknya pakai mesin ketik. Nah, seperti komputer sekarang, salah tinggal delete, beres. Anda kuliah tahun berapa? Anda percaya saya kuliah tahun 70? Bagus, pinter. Begitu ya. Jadi SD dari mana sih SD? Saya lahiran 92 kok SD. Sudah, lanjut. Ini yang penting, dengerin, ini penting. Nomor 1, poin pertama untuk urusan takziah, selain makna takziah dan apa yang diucapkan ketika takziah. Dan ingat, nah ini satu mumpung saya ingat. Keliru ketika Anda takziah ketemu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Mbak. Bukan itu ucapannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu ketika pertama mendengar musibah atau pertama terjadinya musibah. Tapi ketika Anda takziah, bukan innalillah ucapannya seperti ini ya. Annalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Terus orangnya diajak untuk sabar dan dinasehati untuk memanfaatkan musibah ini sebagai ladang pahala. Nomor 1, kasih garis bawah. Ini penting, tapi tolong difahami dengan baik. Rungokno sing api, ojo kesusu, dan jangan dulu ambil kesimpulan. Penyakitnya murid sekarang ini, gurunya mau ceramah, tapi sudah ada kesimpulan di sini, bid'ah pokoknya. Jadi ketika nanti ceramahnya itu tidak sesuai, gak iso tetap di otaknya bid'ah. Nah, maka tolong jangan ambil kesimpulan dulu. Dengerin dulu apa yang mau kita baca, baru nanti setelah selesai semua, baru ambil apa? Kesimpulan. Nomor 1, larangan berkumpul di tempat khusus untuk takziah. Kecuali apa? Tempat orang yang meninggal itu. Dan kecuali pula, kalau memang jenazah ini memungkinkan akan banyak orang yang takziah, sementara rumahnya itu di ujung kampung, yang gangnya kecil, misalkan nanti akan mempersulit orang yang takziah, maka dengan alasan yang ingin memudahkan orang yang takziah, boleh dipindah ke rumah lain
jenazahnya, yang mungkin rumah itu lebih memenuhi syarat, yang mungkin tempatnya bukan di gang kecil, yang kalau yang takziah banyak itu akan menjadikan orang di kampung itu merasa terganggu segala macam, maka boleh tidak dipindah? Boleh. Tapi kalau memang dikhususkan tempat tertentu kudu dek ini, atau bahkan menentukan waktunya, nanti pukul sekian di tempat ini kita akan mengadakan acara takziah ini. Nah, karena yang saya lihat waktu saya di Jakarta dulu, Bu, mohon maaf ya, ini kita ngomong aja apa adanya. Kalau teman-teman NU kan tahlilan 1 sampai 7. Nah, teman-teman Muhammadiyahnya itu tidak semua, sebagian. Itu karena mereka menganggap diri mereka tidak tahlilan, maka mereka mengganti acara tahlilan itu dengan apa? Tahu enggak yang pernah di Jakarta coba? Diganti dengan takziah 3 malam. Jadi di rumah orang yang kepaten itu nanti, tapi bagus, yang di tempat paman saya tinggal itu bagus. Jadi yang ngurus acaranya bukan orang yang kematian, tapi ada dari tetangga-tetangganya itu yang seperti ya kayak panitia dalam tanda kutip seperti itu ya, yang nyariin ustadznya, dan sama sekali tidak ada hidangan. Tapi apa doa ya arti ini? Menghindari sesuatu yang dia anggap salah, tapi juga bikin acara baru juga. Podo enggak? Nah, maka yang seperti ini kita juga perlu hati-hati. Jadi tahlilannya tidak, tapi diganti dengan apa? Takziah 3 malam diisi dengan ceramah. Tidak ada hidangan, karena dianggap hidangan orang kematian itu haram segala macam. Bahkan saya sempat dengar salah satu ustadz di dekat-dekat sini mengatakan itu besek berisi makanan dari orang yang acara selamatan kematian itu lebih bagus dikasih makan ayam. Bahkan saya dengar sendiri, ayam yang sudah makan itu tidak boleh dimakan karena ayam itu makan barang haram. Allah karim. Ya apa ada seperti ini ya? Ini nanti lama-lama jadi ekstremis kanan. Eki, Eka, Ela. Tahu. Cupu Anda. Eki, Eka, Ela. Apa itu? Pengurus Al-Firdaus. Tidak, bukan nama orang. Eki itu ekstrim kiri. Ekstrim kiri itu ya ekstrim merah itulah. Eka itu ekstrim kanan. Ya anda ini yang dituduh bukan Anda. Model-model pengajian begini itu dianggapnya apa? Eka. Dan ada Ela. Ekstrim lainnya, ya separatis apa sekarang. Hati-hati Anda. Kalau sampai ngomong seperti itu, sampai ayamnya pun haram dimakan gara-gara makan nasi tahlilan, Anda jadi Eka Anda. Jadi apa? Eka Kusumawati. Larangan berkumpul di tempat khusus untuk bertakziah. Dari Jabir ibnu Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kami menganggap, ini ucapannya siapa? Jarir ibnu Abdullah al-Bajali. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Busairi, Al-Imam Asy-Syaukani, dan yang lainnya. Apa hadisnya Anda baca? Tapi ingat, ini bukan ucapan Rasul. Ini ucapan siapa? Sahabat yang bernama Jarir ibnu Abdullah al-Bajali. Tapi apa sahabat mengucapkan begini? Karena apa yang mereka fahami dari siapa? Dari Rasulullah. Dia mengatakan, kami, yaitu para sahabat Nabi, menganggap acara perkumpulan untuk keluarga yang ditinggal mati dan memasak makanan 2. Yang pertama, kumpul-kumpul setelah kematian. Yang kedua, memasak makanan untuk dihidangkan di sana. Setelah penguburan selesai, disebut dan dianggap sebagai perbuatan apa? Niyahah. Apa itu niyahah? Meratapi mayit, yang karena niyahah itu mayit di alam kubur mendapatkan siksa. Dia tidak ikut ngapa-ngapain, tapi dia disiksa, kecuali kalau jenazahnya ini ketika masih hidup mengingetin, nanti kalau saya sudah meninggal, nak, istriku, atau kalau perempuan suamiku, ingat ya, tidak usah bikin acara macam-macam, doain aja di rumah. Anak-anak yang berdoa, cucu-cucu berdoa. Nah itu, kalau dia sudah berwasiat seperti itu, pernah menasehati seperti itu, tapi kemudian tetap keluarganya mengadakan apa yang dianggap niyahah oleh para sahabat ini, yang seharusnya jenazah diazab karena itu, maka apa? Jenazahnya tidak akan diazab. Kenapa? Dia sudah lepas apa? Tanggung jawab. Kesimpulan hadis tersebut adalah, kasih garis bawah sampai titik, larangan berkumpul untuk bertakziah di tempat khusus.
Tapi ingat ini setelah kapan ini? Setelah jenazahnya dikubur. Kesimpulan hadis tersebut adalah larangan berkumpul untuk bertakziah di tempat khusus seperti rumah atau pemakaman atau gedung serbaguna. Dan keluarga yang ditinggal mati tidak boleh membuat makanan untuk menyuguhi orang-orang yang datang takziah. Sekarang saya mau tanya. Di sebagian tempat kalau ada berita kematian, itu langsung orang yang punya warung itu sukarela ngirim rawon sak panci, ngirim macam-macam itu, soto, gulai apa satu panci itu. Lalu kemudian setelah jenazah dimakamkan selesai, ada sebagian keluarga dari luar kota yang datang, disuguhin pakai nasi itu. Boleh tidak dimakan? Oh enak, mentang-mentang rawon soto gulai boleh. Coba pecel tumpang. Kalau pecel tumpang boleh tidak? Boleh tidak? Rawon tambah boleh ya. Nah maka hukumnya tidak apa-apa. Yang dilarang itu sengaja ngumpulin orang untuk kemudian makan-makan dengan konten acara ya mungkin semisal mendoakan bersama, itu menurut keyakinan kita ya. Jangan maksain orang lain. Dan ingat, dalam masalah-masalah seperti ini dikatakan oleh sebagian ulama memang khilafiyah. Tapi Anda tidak boleh kemudian ketika Anda katakan ini khilafiyah berarti aku lemelorono, lemelor ini. Tidak. Anda yakini, Anda amalkan apa yang Anda pegang tanpa Anda menyalahkan orang lain. Itu namanya menghormati adanya apa? Khilafiyah. Bukan kemudian Anda melok rono, melok rene, rono oleh, rene oleh. Loh ini keliru, ini bukan khilafiyah, ini namanya tidak punya prinsip. Paham? Nah jadi jangan kemudian mentang-mentang, tapi bu, ini khilafiyah bu ya, tidak usah terlalu ngotot. Akhirnya malah sembarangan, ya tidak juga. Karena apa? Karena mereka pun yang melakukan itu menganggap kita yang tidak melakukan salah. Ngerti tidak sih? Ngerti? Serius ngerti? Apa? Ya wis ya. Punya prinsip. Jadi begitu. Jadi yang kalau memang makanan itu tidak dimasak oleh ahlul bait, orang rumah, yang awalnya masakan itu kan diberikan oleh tetangganya, oleh kenalannya, oleh kerabatnya kan untuk makan si orang yang di rumah itu yang kepaten tadi, supaya dia tidak terpecah konsentrasinya untuk kembali masak, apalagi sampai gas LPG-nya habis harus beli dulu. Ternyata beli di sana toko neki tutup, nanti pindah ke sana ternyata masya Allah gasnya yo entek. Dan kan panik mereka. Nah maka itulah tapi kalau dikirimi banyak, yo boleh sih dikirim ke pondok pesantren, dikirim ke panti asuhan, dibagi-bagikan ke tetangga, ya boleh juga. Cuma ketika ada tamu dari luar kota dan Anda tahu ini tamu luar kota, tapi ingat, antara tuan rumah dan tamu harus sama-sama pengertian. Tamu ketika datang jangan ngarep dikasih makan, dan kalaupun memang tidak dikasih makan, ya jangan marah karena Anda datang ke sana bukan untuk acara manten. Anda datang ke sana bukan acara pesta, ya kan? Bukan acara walimah makan. Tapi Anda harus yakin, kalaupun Anda tidak disuguhi makanan seperti itu, yuk yang legowo karena Anda datang niatnya dari awal untuk apa? Takziah. Nah, sementara tuan rumah juga begitu. Artinya tuan rumah apa? Ketika memang di rumahmu tidak ada apa-apa, yuk ojo makso. Apa makso itu? Jangan membebani diri dengan harus ini harus ada sudah antara tuan rumah dan tamu juga harus saling apa? Pengertian. Kalaupun memang itu datangnya dari orang lain dan dilihat ini tamu luar kota, datangnya pun tidak, artinya tidak janjian kita datang bareng-bareng jam segini nanti kita suguhin makan, tidak begitu juga, maka hukum makanannya boleh dimakan. Dan fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika ditanya mengenai hukum makanan di acara-acara setelah kematian, hukumnya apa? Syekh bin Baz mengatakan ta'amuhu halalun. Makanannya apa? Halal. Karena makanan itu sesuatu yang hukum asalnya halal, maka kalau Anda mengharamkan, Anda harus mendatangkan dalil yang jelas bahwa dari awalnya halal menjadi haram. Apa? Oh, itu kan sembeliannya untuk ngawur. Mana ada orang yang niat selamatan nyembelih untuk orang mati? Enggak kan? Niatnya untuk apa? Untuk acara selamatannya, untuk sedekah. Nah kan begitu niatnya. Apalagi sembeliannya itu ditukar di pasar. Jadi belinya dia sudah berupa daging potongan. Sudah. Atau lagi, karena acaranya bid'ah Ustaz tuh. Apa acara bid'ah menjadikan makanan haram?
Tidak juga. Maka dalam masalah-masalah seperti ini perlu didudukkan dengan kursi yang pas. Faham ya? Jadi kesimpulannya apa, Bu? Nomor 1, larangan berkumpul untuk takziah di tempat khusus. Dan ini setelah jenazah tadi diapain? Dimakamkan, seperti rumah, pemakaman, atau gedung serbaguna. Dan keluarga yang ditinggal mati tidak boleh apa? Membuat makanan untuk apa? Nyukui. Tahu bedanya ya dengan tamu yang datang dari luar kota? Sementara makanan itu bukan dia yang bikin juga. Kemudian ya sekedar disuguhkan sebagai ikramud dhaif, memuliakan tamu. Kan ada hadisnya ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamu. Dalam keadaan tamunya juga perlu sadar bahwa dia datang ini bukan untuk acara pesta, tapi untuk acara kematian. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau mengatakan, rahimahullahu ta'ala, aku membenci. Maka dalam mazhab Syafi'i acara semacam ini dibilang apa? Makruh. Dibilang apa? Makruh. Karena perinciannya banyak, Bu. Yang Anda larang itu kumpulnya kah? Atau yang Anda larang itu bacaannya kah? Atau yang Anda larang itu pemilihan harinya kah? Jadi itu dibahas rinci dalam ilmu fikih. Nah, itulah kenapa kesan yang muncul kalau ahli hadis itu kesannya lebih kaku, kalau ahli fikih itu kesannya malah terlalu longgar. Kan begitu ya? Orang itu lihat bahasan fikih kesannya apa? Kok mali kabeh, mali koyo oleh yo. Nah, tapi kalau sama ahli hadis kesannya apa? Lu kok mali koyo atos ngene si Islami kok mali koyo wangel yo. Gak koyo biyen. Nah, nenek saya pun sampai seperti itu. Semoga Allah merahmatinya. Ketika saya pulang pondok salat 2 rakaat duha, duduknya tawarruk yang mirip gitu kan. Selesai sholat saya ingetin, ini sing bener lunggueku iftiros biasa kayak duduk di antara sujud, sudah nurut nenek saya. Setelah sholat lagi 2 rakaat berikutnya jarinya gini, tak delok mana, 1 lagi sasaran empuk. Setelah salam saya bilang, nih jari ini sebenarnya gak ngini, tapi digoyang. Terus bilang apa? Ya Allah nak, kok enak Islam zaman biyen yo. Nah, bayangin, dan itu kalimat yang keluarnya itu spontanitas. Dan ini Bu, ini kejadian di tengah-tengah kita. Ada orang yang kemudian semakin ngaji, semakin kritis kepada keadaan di masyarakatnya. Dan itu boleh-boleh saja kan. Cuma akhirnya orang yang dikritisi tadi, kalau memang cara mengkritisinya tidak tepat juga, kemudian tidak milih waktu yang tepat juga, kemudian mereka yang dikritisi juga tidak pernah ngaji, akhirnya mereka bilang apa? Kok mali aneh ya Islam saiki yo. Kesan itu ada apa? Ayo jujur. Nah, maka anda ini juga harus perlu pinter milih cara. Maka Syekh Utsaimin mengatakan, orang dakwah itu tidak asal ngomong. Perlu apa? Perlu ngerti apa yang mau dia dakwahkan. Perlu ngerti bagaimana keadaan orang yang mau didakwai. Dan perlu ngerti juga tata cara dakwah. Milih kalimatnya itu juga perlu diatur, tidak sembarangan. Sekarang kita baca Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau mengatakan, aku membenci ma'atim. Ma'atim itu apa? Perkumpulan atau dalam kurung ta'ziyah, walaupun mereka tidak meratap, tidak menangis. Karena itu memperlama kesedihan dan memberatkan beban keluarga yang ditinggal mati. Memperlama kesedihan artinya apa? Hari pertama wis rodok keselimur. Besok malam hari kedua ada acara lagi. Acaranya untuk apa? Untuk mengenang kematian fulan bin fulan. Itu memperpanjang apa? Kesedihan. Walaupun sebagian di antara mereka yang melakukan itu mengatakan bukan, ini untuk mengenang kebaikannya. Ini untuk meneladani perjuangannya. Yo, itu kan debatable ya. Jadi ayo kita pegang keyakinan kita masing-masing. Jangan kemudian goyah. Goyah itu artinya bukan kemudian Anda menyalahkan mereka, bukan. Atau Anda membiarkan mereka, bukan juga. Tapi goyah itu dalam artian akhirnya Anda tidak pegang. Aku ini nyekel sing ndi, bingung. Kesiannya siapa? Kesiannya nanti generasi setelah kita. Akhirnya nganggap Islam itu kuwabe oleh kabeh bener. Ini tidak bener juga ya. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, aku membenci ma'atim, yaitu perkumpulan takziah walaupun mereka tidak menangis. Nomor 1 karena apa? Memperlama kesedihan. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Walaupun mereka mengatakan, loh kami bukan memperlama kesedihan, kami memperingati kebaikannya, kami ingin meneladani perjuangannya. Tapi ada orang-orang yang ketika itu dilakukan, itu menjadikan mereka keiling lagi. Keiling lagi.
kelingan lagi, podo ae. Menjadikan mereka itu mengingat kembali kesedihan yang sebelumnya telah terkubur. Dan yang kedua, kenapa Imam Syafi'i tidak suka? Karena memberatkan keluarga yang ditinggal. Oh, tidak berat, kaya raya. Kalaupun tidak berat, maka ilahnya bukan tidak beratnya itu. Itu hikmahnya saja memberatkan. Tapi ilahnya munculnya larangan dari Rasul untuk kumpul setelah acara pemakaman. Sekarang lihat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata. Dalam kitab Al-Majmu'. Kitab Al-Majmu' ini kumpulan fatwa madhab Syafi'i yang mu'tabar. Mu'tabar itu apa? Mu'tabar itu pendapat yang terkuat, yang diakui dalam mazhab Imam Syafi'i. Apa dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala? Beliau berkata dalam mensyarah. Mensyarah itu apa? Menjelaskan. Dalam menjelaskan perkataan Imam Syafi'i di atas, yang dimaksud apa? Duduk-duduk atau berkumpul untuk ta'ziyah. Jadi yang dibenci Imam Syafi'i itu apa? Duduk-duduk untuk kumpul dalam rangka ta'ziyah setelah selesainya acara pemakaman. Iya, Al-Imam An-Nawawi berkata, adapun duduk-duduk untuk ta'ziyah, Asy-Syafi'i dan para ulama pengikut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i menuliskan, menetapkan tentang garis bawah sampai titik makruhnya perbuatan tersebut. Jadi kalau sudah selesai acara penguburan, wes tidak ada acara apapun. Kecuali orang yang takziah terlambat, misalkan rombongan dari Al-Firdaus, karena pas hari kematian belum bisa koordinasi, ada yang masih di luar kota, akhirnya mereka memutuskan, wes kita berangkatnya nanti besok saja. Kita berangkat jam 7 pagi, dari Masjid Al-A'raf. Jenazahnya sudah dikubur kemarin, maka Anda datang hari keduanya boleh enggak? Boleh. Loh, di sana kan bakal kumpul-kumpul Anda, karena kan ada rombongan, boleh. Boleh, karena niatnya untuk takziah yang hari pertama Anda tidak bisa datang. Nah, maka kalau kumpul, duduk, acara tertentu, maka dikatakan dalam mazhab Syafi'i, baik Imam Syafi'inya, maupun Imam Nawawinya, maupun ulama-ulama dari mazhab Asy-Syafi'iyah, mengatakan apa? Acara itu hukumnya apa? Dibenci. Berarti bahasa Arabnya makruh. Syekh Abu Hamid menukil dalam kitabnya At-Ta'liq, dan juga ulama lainnya tentang nas. Nas itu apa? Teks yang tersampaikan dari Imam Syafi'i tadi. Tentang nas Syafi'i tersebut, mereka berkata, yaitu duduk untuk acara takziah. Itu yang tidak boleh. Makruh. Jadi ingat Ibu ya, hukum itu kan 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Kalau yang makruh ini Anda tentang seperti Anda menentang yang haram, berarti Anda menyederhanakan hukum jadi cuma 3. Wajib, mubah, haram. Padahal ada makruh. Makruh ini apa? La yulamu ala fi'lihi. Pelakunya tidak boleh dicela. Karena kalau pelakunya diperbolehkan untuk dicela, itu apa bedanya makruh dengan haram? Saya pernah sampaikan di sini kan? Ingat betul saya pernah sampaikan di sini. Di hukum itu 5. Wajib, sunnah. Ini yang ada perintah untuk dilakukan. Wajib dan sunnah. Tapi ingat, ketika ada orang meninggalkan sunnah, sunnah yang artinya bukan apa yang dilakukan Nabi ya. Sunnah yang artinya hukumnya itu di bawah wajib atau tidak sampai hukum wajib. Ada orang meninggalkan sunnah, Anda celah. Ya apa sih kok gak dilakoni? Maka Anda seakan-akan menganggap yang sunnah ini menjadi apa? Wajib. Loh, kenapa kok yang meninggalkan tidak boleh dicela? Loh, karena memang Allah menetapkannya sunnah. Kalau Allah menetapkannya wajib, baru yang tidak melakukan itu layak untuk mendapatkan apa? Laum celaan. Bukan celaan ini. Celaan itu ya dia cacat secara agama. Begitu pula makruh dan haram. Kalau memang yang makruh ini sama sekali tidak boleh dilakukan, terus apa bedanya makruh dengan haram? Terus buat apa ulama bikin sunnah? Buat apa ulama bikin makruh? Sampai sini paham? Nah, maka ketika dalam mazhab Syafi'iyah itu dikatakan makruh, maka Anda tidak boleh mengingkari itu dari orang-orang yang menganggap dirinya bermazhab apa? Syafi'iyah. Kalau Anda tidak cocok, itu hak panjenengan kan? Tapi kemudian mengatakan, "Ka oleh ngoniku. Iku kana sunah ngoniku."
Nah, maka ini seakan-akan Anda menganggap yang makruh sebagai haram. Nah, sekarang begini. Loh, itu kan ucapan Imam Syafi'i. Saya ini tidak mau ucapan Imam Syafi'i. Kasih sama saya dalil Rasul bahwa kumpul-kumpul itu makruh, bukan haram. Nah, maka ini juga ucapan yang tidak tepat. Karena apa? Imam Syafi'i menentukan hukum itu bukan sembarangan. Tentu sudah membaca segala macam dalil yang ada. Nah, maka ada perempuan lucu, Bu. Ini kisah nyata. Disebutkan dalam kitab Siyar. Perempuan minta fatwa ke qadhi. Qadhi itu apa? Hakim. Dia minta fatwa ke qadhi. Apa ini, Bu? Saya kok dari tadi pegang-pegang ini. Oh, apa kok geremet-geremet ini? Bayangin. Bisa dicuci dah ini? Berapa harganya gini? Ada lagi? Kotor ya, kotor. Sudah. Ada seorang perempuan minta fatwa ke qadhi, ke hakim. Dia masuk ke ruang pengadilan. Ada qadhi, ada hakim di sana. Dan di zaman itu umumnya masyarakatnya bermadhab Maliki. Bermadhab apa? Maliki. Yang sekarang madhab Maliki itu banyak dianut di daerah mana? Maghrib. Maghrib itu mana? Maroko. Kenapa Maroko dibilang Maghrib? Karena di sana kalau orang di Arab itu, di tempat itulah matahari itu masuk untuk tenggelam. Maka dibilang tempatnya namanya apa? Maghrib. Ghurub Syams. Terbenamnya matahari. Kalau bahasa Indonesianya Maghrib itu Maroko. Pernah ke sana? Keren. Keren betul. Saya juga pernah. Saya juga belum pernah. Cuma lihat video-videonya itu kok kelihatan keren. Sudah? Begini, ada perempuan masuk ke qadhi minta fatwa. Cerita, rumah tanggaku begini, suamiku begini. Betul. Ketika sampai pada jawabannya hakim, qadhinya tadi, si qadhi tanya, turidina qawla Malik am turidina qawla Allah wa qawla Rasuluhu. Perempuan, kamu ini jawaban saya kepinginnya ucapannya Imam Malik atau langsung Quran Sunnah. Wah, ini untuk orang-orang yang betul-betul getol Quran Sunnah ini tentu milihnya yang kedua. Wah, sana mau Quran Sunnah daripada ucapan Imam Malik, karena ada anggapan kalau ikut Imam Malik belum tentu sesuai dengan Quran Sunnah. Jawaban perempuan ini apa? Cerdas. Seperti perempuan Saujajar lah. Cerdas jawabannya. Apa jawabannya? Begini. Uridu qawla Malik. Saya mau ucapannya Malik sebagai jawaban kamu. Kenapa begitu? Fa innahu a'lamu minka bikatsir biqaulillahi wa qauli rasulih. Karena aku yakin Imam Malik jauh lebih faham banyak dibandingkan kamu tentang Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi kalau kamu yang memahami Quran Sunnahnya dengan pemahamanmu, maka aku lebih milih pemahamannya Imam Malik dalam memahami Quran dan Sunnah. Imam Malik jauh lebih pintar, sama seperti sekarang ini. Saya tidak mau ucapannya Syafi'i, saya mau langsung dalil Quran Sunnah. Lu terus Syafi'i pakai apa? Darmo gandul gitu kah? Nah, ini pertanyaan yang didoktrinkan ke pikiran-pikiran di majelis taklim kita supaya seakan-akan kita itu mengurangi hormat kita kepada para ulama. Itu ndak apa? Ndak ilok. Ngerti kalimat ndak ilok? Masih ingat ya? Sekarang gak ono kalimat itu ya. Ada perempuan jalan ke copet, Mbak, jangan ono gak ilok. Itu kan ndak ada sudah sekarang ya. Gak ilok itu ndak ada. Nah, maka yang dilarang di sini apa? Kumpul-kumpul untuk acara takziah. Keluarga yang ditinggal mati berkumpul di sebuah rumah yang dimaksudkan untuk acara takziah. Mereka berkata, bahkan seharusnya, kasih garis bawah, bahkan sampai titik. Bahkan sampai titik kali, kasih stabilu. Bahkan seharusnya mereka bubar pulang untuk meneruskan keperluan mereka masing-masing. Ini yang sunnah. Jadi setelah jenazah belum dikubur, Anda kan takziah di rumah orang yang meninggal. Jadi yang perempuan mungkin di dalam rumah bersama istrinya, yang laki-laki mungkin di ruang depan atau di halaman dengan jenazahnya tadi kan. Nah, sudah. Maka kalau perempuan mau nyolati, boleh. Jenazahnya dimasukkan dulu ke ruangan perempuan, silakan perempuan nyolati. Setelah selesai, dikeluarkan lagi ke tempat laki-laki, kemudian laki-laki mensolatkan. Baru jenazahnya berangkatkan. Nah, setelah dari penguburan, ojo balik nang omahe sing kepaten. Kecuali motor Anda di sana. Nah, maka itu bagaimana? Ayo langsung masing-masing pulang, melanjutkan aktivitas masing-masing. Namun, siapa yang datang dan bertemu dengan keluarga yang ditinggal mati, diperbolehkan takziah kepada mereka. Yang datang artinya apa? Orang yang sebelum penguburan tadi tidak ada. Atau dia ada,
tapi belum sempat ketemu dengan keluarga yang ditinggal mati. Maka dia kembali untuk mengucapkan takziahnya, atau orang yang tidak datang waktu penguburan, datang dari luar kota untuk mengucapkan takziahnya kepada keluarga yang ditinggal mati. Hukumnya apa? Boleh. Yang nggak boleh apa? Menentukan hari, yuk kumpul bareng-bareng di tempat ini, acara ta'aruf untuk pernikahan. Takziah lah bu, masuk ta'aruf. Nah, namun siapa yang datang dan bertemu dengan keluarga yang ditinggal mati, boleh bertakziah kepada mereka. Selain itu, selain niatan untuk takziah, baik laki maupun perempuan tidak ada bedanya, keduanya dimakruhkan untuk duduk-duduk berkumpul untuk acara takziah. Faham yang dimakruhkan sini apa? Yang janjian tadi ya. Besok malam insyaallah ba'da salat Isya kita akan kembali berkumpul di rumah almarhum untuk acara takziah. Nanti akan itu yang hukumnya tadi apa? Makruh, ingat. Jadi ojo gaya hukum dewi. Sekarang kita lanjutkan sebelum masuk poin berikutnya. Al-Imam Ibnul Himam berkata tentang keluarga yang ditinggal mati membuatkan makan untuk menyuguhi tamu, itu adalah bid'ah yang buruk. Jadi ingat, yang dikatakan bid'ah yang buruk apanya? Anda bedain, itulah pentingnya teliti ketika baca kitab, Bu. Ini paragraf yang atas sudah selesai, titik. Yang dibilang makruh oleh Syafi'iyah itu apa? Kumpul-kumpulnya. Faham? Nah, sekarang yang dibilang bid'ah yang buruk, bid'ah sayyi'ah. Nah, berarti kalau ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah enggak? Sudah, enggak usah terlalu ngotot. Ada bid'ah hasanah. Karena Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalah. Itu teks hadis. Ya, ulama fikih dengan pemahaman yang luas, dan ini tidak mudah kemudian diceritakan dalam satu pengajian. Kemudian karena itu adalah sunnah yang mulia. Sunnah di sini maksudnya apa? Itu adalah petunjuk Rasulullah yang mulia. Juga di antara perbuatan orang ahli berbuat baik sebelum dan sesudah kita. Dalam kitab Syekh Ahmad Syakir mendukil dalam kitab Al-Musnad dari As-Sindi perkataan, dan kesimpulannya, kasih garis bawah sampai paragraf ini selesai. Ini Anda perlu difahamkan, tidak salah paham dengan tulisan ini. Maka ini bertentangan dengan riwayat yang ada. Bertentangan itu apa? Keluarga mayit bikinin makanan untuk tamu. Itu bertentangan dengan riwayat yang ada. Yaitu orang yang seharusnya membuatkan makanan untuk keluarga mayit. Jadi yang buatin makanan bukan yang ditinggal mati, tapi orang lain. Dan makanan itu untuk siapa? Keluarga mayit. Karena perkumpulan orang di rumah keluarga mayit sampai membebankan mereka untuk membuatkan makanan guna menyuguhi mereka adalah apa? Kebalikan dari riwayat tersebut. Riwayatnya orang yang kepaten gak repot, bikinkan makanan. Banyak ahli fikih menyebutkan bahwa keluarga mayit menyuguhi orang yang takziah itu tidak masuk akal.